Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru dan dosen penguji UKIN PPG 2021. Perkenalkan, nama saya Budi Setiono. Saya mengajar fisika di SMA Negeri 1 Bumi Nabung, Lampung Tengah. Saya mahasiswa PPG Fisika dalam Jabatan Universitas Sriwijaya Angkatan 2 tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 0625 488 212 4027. Selamat menyaksikan video pembelajaran kami yang telah dibuat pada tanggal 18 Agustus 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, sehatlah ya semua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat. sehat dan bersemangat. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Salsabila telah memimpin doa kawan-kawannya. Semoga doanya diijabah dan pembelajaran kita hari ini lancar. Ya, Bapak coba cek daftar kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Ini hadir semua? Hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah lah hadir semua. Nanti tolong tetap masuk ke Google Classroom-nya dan isi daftar hadirin di sana ya. Jadi selain manual, Bapak tadi sudah screenshot dan tetap diisi di daftar hadir di Google Classroom. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya? Pak. Bapak coba cek konsentrasinya dulu. Permen kita seperti biasa. Halo. Hai. Ya. Hai. Hai. Halo. Kemarin kita sudah merayakan 17 Agustus. Jadi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa? 70? 76. Iya, 76. Dulu para pahlawan itu mengorbankan nyawanya untuk memperoleh kemerdekaan. Saat ini kita generasi muda harus bersyukur karena kita tidak perlu berjuang seperti mereka. Jadi kita cukup mengisi dengan hal-hal yang positif untuk mengisi kemerdekaan. Untuk kalian sebagai pelajar nih, apa tugas kalian untuk mengisi kemerdekaan? Belajar, Pak. Ya, harus belajar, semangat belajar. Apalagi? Melakukan kegiatan yang positif dan produktif. Ya, melakukan kegiatan hal-hal yang produktif dan positif tentunya. Ya, itu salah satu bentuk perjuangan kalian juga untuk mengisi kemerdekaan. Syukur-syukur nanti ketika kalian sudah dewasa memberikan sumbangsih pemikiran, tenaga untuk kemajuan bangsa dan negara. Salah satu trik tips kalian agar dapat terus semangat belajar, selain mengambil tadi semangat dari para pejuang atau para pahlawan, kita bisa ambil contoh misalnya salah satu tokoh ada di Indonesia. Misalnya salah satu contoh Bapak B.J. Habibie. Beliau itu tokoh terkenal dari Indonesia yang dikenal luas sampai pelosok dunia karena kejeniusannya dan pikirannya. Beliau dapat menciptakan pesawat gitu ya. Sebenarnya dia dihubungi untuk bekerja di luar negeri. Tapi karena kecintaannya terhadap bangsa Indonesia, dia memilih bekerja di Indonesia. Dan akhirnya karena karyanya, karena sumbangsihnya dengan negara, dia ditunjuk sebagai wakil presiden dan bahkan menjadi presiden menggantikan Presiden Soeharto waktu itu. Ya, jadi ambil salah satu contoh seorang yang berhasil untuk jadi panutan supaya kalian semangat dalam belajar. Kemarin Bapak sudah masukkan link materi di Google Classroom. Sudah dibaca?
dan sudah di-download? Sudah? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Kalau sudah berarti kalian tahu hari ini kita mau belajar apa? Gerak harmonis sederhana pada pegas. Iya, bagus, Hani. Jadi gerakan harmonis pada begas atau gerak harmonis itu nama lainnya tadi benar ada yang menyebutkan getaran. Dalam mempelajari getaran atau gerak harmonis sederhana ada beberapa materi dasar atau materi syarat yang kalian harus pahami. Yang pertama itu hukum Newton, kemudian kedua tentang elastisitas bahan, hukum Hooke, dan energi dan kekekalan energi. Dari sekian materi tadi yang Bapak sebutkan, masih ingat semua ya? Masih ingat? Insya Allah. Ya, masih ingat. Alhamdulillah. Sebagai bentuk tes awal nih, kalian sudah baca materinya, kemudian mengingat materi yang lalu, Bapak beri soal pretest. Silahkan masuk ke Google Classroom-nya, kemudian dikerjakan soal pretestnya. Ya, alhamdulillah jawaban kalian sudah masuk. Nilainya ada yang masih jelek, ada yang sudah bagus, tapi tidak apa-apa. Ini hanya pengetahuan awal kalian. Untuk pembelajaran hari ini, ketentuannya masih sama ya. Tolong ketika nanti pembelajaran, selama pembelajaran, kameranya diaktifkan. Dan ketika nanti mau berbicara, diaktifkan mikrofonnya. Ketika tidak berbicara, tolong nonaktifkan mikrofonnya. Jadi tidak mengganggu atau tidak muncul suara-suara dari luar. Cukup jelas lah ya? Jelas, Pak. Ya. Kalau jelas, kita lanjutkan masuk materi kita hari ini. Sudah terlihat materi yang Bapak tampilkan? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Terlihat. Ya, seperti yang tadi kalian sudah sebutkan benar bahwa hari ini kita akan belajar tentang gerak harmonis sederhana pada pegas. Ada yang pernah bermain loncat-loncatan di spring bed atau di kasurnya? Pernah. Iya, pernah. Jangan-jangan. Coba perhatikan layar lagi. Ini ada beberapa alat yang ada di komponen motor kalian atau mobil kalian di kendaraan. Pernah lihat gambar ini? Perhatikan video berikutnya. Bapak tanya nih, dari kalian yang tadi amati, bagaimana gerakan dari bungee jumpingnya? Gerakannya bolak-balik naik turun. Ya, benar. Gerakannya bolak-balik naik turun. Ada yang tahu mengapa kok bisa sih ketika dia turun, nggak langsung turun aja? Kenapa naik lagi, turun lagi, naik lagi? Kenapa? Ada yang tahu? Ada, Pak. Apa? Menurut kalian apa bedanya kalau satu orang sama dua orang? Kan masanya jadi lebih besar. Jadi lebih Ya. cepat. Ketika masanya lebih besar, kenapa? Gerakannya lebih cepat. Oh, gerakannya naik turunnya jadi lebih cepat gitu ya. Jadi ketika dua orang masanya lebih berat, jadi gerakannya naik turun lebih cepat. Ya, bagus. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Di situ kan ketika main bungee jumping ada talinya. Tali itu kan elastis, bisa mulur tadi kan. Mulur pendek, mulur pendek. Kalau misalnya Bapak rubah nih, talinya dengan elastis yang lebih kecil, apa yang terjadi atau apa pengaruhnya dengan gerakan naik turunnya? Bagus. Jadi Bapak tidak akan membenarkan atau tidak menyalahkan dari jawaban kalian, itu anggap sebagai sebuah prediksi. Nanti kalian buktikan sendiri di praktikum. Jadi benar atau salah,
nanti kalian buktikan sendiri. Nah, setelah nanti belajar selesai, ini ada sebuah pertanyaan menantang untuk kalian. Kalau sudah bisa menjawab pertanyaan ini, berarti kalian sudah menguasai materi ini. Ini ada pertanyaannya. Seorang pengunjung wahana bungee jumping meminta sebuah permintaan kepada operator wahana untuk membuat gerakan ayunan bolak-balik naik turun dari bungee jumping lebih lambat. Karena ia beralasan dia ingin membawa kamera dan merekam aksinya. Menurut dia, gerakan naik turunnya itu terlalu cepat sehingga kameranya itu menjadi tidak fokus. Nah, apa yang harus dilakukan sang operator wahana bungee jumping agar dapat memperlambat gerakan bolak-balik dari bungee jumping miliknya untuk memenuhi permintaan dari pengunjung tadi? Nah, nanti kalau sudah belajar, kalian harus bisa menjawab pertanyaan ini. Nanti di akhir Bapak tanya lagi, sudah bisa jawab pertanyaan ini atau belum? Ini ada beberapa aplikasi dari getaran dan penerapan lebih lanjut ke gelombang. Itu tadi beberapa aplikasi dan manfaat dari kita mempelajari getaran. Harapannya kalian dengan mengetahui beberapa aplikasi dan manfaat tadi, kalian tertantang nih. Jadi menjadi lebih semangat untuk mempelajari materi ini. Ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang kalian hendak pelajari hari ini. Jadi melalui kegiatan diskusi, kemudian nanti tanya jawab, dan ada juga praktikum, kalian diminta untuk menganalisis hubungan antara massa benda dan konstanta elastisitas pegas terhadap periode getaran pegas dengan benar. Kemudian nanti mampu menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bekerja sama. Seperti biasa, Bapak akan melakukan penilaian selama pembelajaran nih. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Jadi, tadi kalian sudah mengerjakan soal pretest. Nanti di akhir, Bapak kasih dan Bapak beri soal post-test untuk mengetahui seberapa paham kalian materi yang sudah dipelajari. Kemudian juga ada penilaian sikap. Nanti selama pembelajaran, Bapak observasi dan Bapak amati kegiatan kalian. Kalian harus aktif, harus disiplin, dan selama diskusi sama dalam kegiatan, kalian juga harus menunjukkan sikap yang baik. Contohnya misalnya, sikap yang sopan ketika menjawab pertanyaan dan segala macamnya. Jadi di situ sikapnya dinilai. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Jadi selama diskusi nanti ada presentasi, ada praktikum, Bapak observasi, Bapak nilai keterampilan kalian. Di sini Bapak sudah membentuk kelompok, ada 3 kelompok. Sebelum kita praktikum, Bapak pengen tahu nih hasil dari membaca materi yang kalian sudah lakukan kemarin. Kalau misalnya sudah paham, nanti bisa kita lanjutkan praktikum. Karena praktikum ini kan mengukur besaran-besaran tertentu. Belum kalian bisa mengukur, kalian harus paham apa itu yang mau diukur. Gitu ya. Jadi getaran secara teoritis, getaran atau gerak harmonis sederhana tadi ada 2, ada pegas dan bandul. Secara khusus hari ini kita akan belajar yang pegas saja, untuk yang bandul lain kali atau materi berikutnya. Coba perhatikan video berikut. Ini Bapak sudah membuat rekaman. Jadi Bapak punya pegas, Bapak gantungkan, kemudian Bapak beri ban. Ternyata pegasnya bertambah panjang. Kemudian Bapak beri simpangan, dan Bapak lepaskan. Terjadi gerakan naik turun dari pegasnya. Nah, ini kurang lebih animasinya dari gerakan yang rekaman tadi. Jadi ketika benda disimpangkan dari pegas tadi, akan terjadi gerakan naik turun. Ya.
Dari di sini ada beberapa pertanyaan yang Bapak ingin tanya supaya nanti Bapak yakin kalian bisa menggunakan atau bisa mengukur besaran-besaran tersebut. Yang pertama, apa itu sih sebenarnya getaran harmonis atau gerak harmonis sederhana? Ada yang tahu? Gerak harmonis sederhana adalah gerak periode bolak-balik dengan amplitudo dan frekuensi yang tetap. Iya, bagus si Hani. Jadi gerakan bolak-balik ini periodik ya, naik turun tadi. Ini yang disebut getaran harmonis. Nah, dari gambar yang disebut satu kali getaran itu yang mana? Dari A ke B, Ya, terus ke A lagi, ke C, kembali ke A. nah, jadi posisi semulanya dari misalnya dari A ke B ke A ke C ke A lagi. Itu disebut satu kali getaran atau satu kali gerak harmonis. Kalau misalnya dari B, mulainya nih dari B. Dari B kembali ke B lagi. B Oh iya, ke C ke B. ya benar. Jadi kalau misalnya posisi awalnya dari B, jadi ngitungnya satu kali getaran itu dari B ke A, ke C, ke A, kembali ke B. Ya, bagus. Berarti sudah paham. Pertanyaan berikutnya, apa itu simpangan? Bagus, berarti sudah paham. Yang berikutnya, apa itu amplitudo? Simpangan terjauh saat bergetar. Iya, bagus. Hani dan Iklima. Jadi, yang berikutnya, apa itu periode? Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Jadi, misalnya dari posisi A tadi, A ke B, ke A, ke C, ke A lagi, itu waktunya berapa lama? Itu disebut satu periode. Terus berikutnya, apa itu frekuensi? Banyaknya getaran tiap satuan waktu. Ya, banyaknya getaran tiap satuan waktu. Ya, bagus. Tadi si Iklima. Jadi sudah paham ini sepertinya. Jadi semua besaran-besaran yang nantinya akan kalian ukur sudah paham. Alhamdulillah, bagus. Berarti kalian baca materinya sudah sukses ini. Nah, kalau kalian sudah paham tadi tentang besaran-besaran tadi yang hendak diukur, nanti selanjutnya kita akan praktikum. Nanti Bapak susun buat break room ke dalam 3 kelompok, nanti masuk sesuai grup tadi yang di awal Bapak sudah sampaikan, kemudian dibaca LKPD-nya, waktunya cuma 10 menit, nanti didiskusikan, dipraktekkan, diisi tabelnya, kemudian dijawab beberapa pertanyaan di LKPD, kemudian didiskusikan. Nanti tiap kelompok Bapak beri waktu untuk presentasi. Nah, kemudian ini pertanyaan awal yang Bapak tanyakan di bungee jumping tadi. Kalian sudah memprediksi. Jadi apa pengaruhnya masanya? Pengaruh kalau pegasnya diubah konstantanya lebih besar atau lebih kecil. Nanti kalian tinggal tuliskan saja yang prediksi kalian tadi yang sudah sampaikan di LKPD-nya. Kemudian masuk ke praktikumnya. Jadi praktikumnya karena kita belajarnya daring, alatnya terbatas, jadi praktikumnya menggunakan PET Colorado. Ini ada linknya, nanti silakan dikunjungi. Nanti Bapak jelaskan teknis penggunaan PET Colorado-nya. Ini ada beberapa percobaan, jadi 4 percobaan, nanti kalian per kelompok silahkan dibagi tugasnya supaya cepat selesai. Jadi di sini ada gambar pegas ya. Di sini ada menu untuk merubah-rubah massa benda. Ya, jadi dari paling kecil 50 gram sampai terbesar 300 gram. Nanti di percobaan pengaruh massa, silakan kalian variasikan massanya dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, berapa saja yang kalian mau gunakan massanya didiskusikan di kelompoknya ya. Sejauh ini penggunaan PET Colorado-nya paham? Paham, Pak. Silakan dimulai dan masuk ke dalam grupnya masing-masing. Untuk kelompok 1, Leni, Nazma, dan Azam. Sudah sejauh mana praktikum yang sudah dilakukan? Nanya itu, Pak.
delta X sama amplitudo itu sama atau berbeda? Gantung tadi di awal, panjangnya berapa? Misalnya 10 cm gitu ya. Kemudian digantungi dengan beban, ternyata pegasnya bertambah jadi 15 cm. Berarti delta X-nya di sini berapa? 15 dikurang 10, jadi 5 cm. Itu yang disebut delta X atau pertambahan panjang pegas. Nah, data ini yang digunakan untuk menentukan konstanta elastisitas dari pegas yang digunakan. Jadi yang kalian tadi sudah sebutkan sama Salsa tadi, bahwa K itu sama dengan M dikali G dibagi delta X, gunakan delta X ini. Ya, untuk delta X paham? Ya, Berarti untuk K-nya itu, yang dihitung. ya, itu K-nya dihitung seperti itu caranya. Kemudian, amplitudo itu setelah bergetar. Jadi ketika sudah pada posisi digantungin tadi, keadaan seimbang, bendanya ditarik ke bawah. Nah, seberapa jauh narik, itu namanya simpangan awal. Ketika dilepas, dia kan bergetar, naik turun tuh. Ya. Ketika bendanya bergerak naik turun, nah, seberapa jauh simpangan itu benda ketika bergetar dari titik setimbang benda tadi, sebelum diberi simpangan, ketika naik turun, itu namanya amplitudo. Jadi bisa bedakan beda delta S dengan amplitudo ya. Bisa? Paham? Paham, Pak. Ya, Paham, nanti Paham. saya coba ke kelompok lain dulu. Nanti kalau misalnya terdapat permasalahan atau kesulitan, silahkan chat via WA. Nanti Bapak kembali ke grup ini. Oke, semangat ya. Ya, Pak. Kelompok kedua, Sabila, Hani, dan Cici. Ada permasalahan dari praktikumnya? Tidak ada, Pak. Masih dalam proses. Masih dalam proses. Ya, disiapkan ya. Ya. Nah, ya, Bapak Siap, masuk Pak. ke grup ketiga dulu. Tetap semangat. Semangat. Sudah sampai mana nih percobaannya dari kelompok kalian? 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 berarti yang ini ya? Ya. Delta X-nya 62, 37, 27, 22. Amplitudonya 65, Ya. 25, 20. Oke. Aku foto dulu. Alhamdulillah kalian tadi sudah menyelesaikan praktikum dan diskusi kelompoknya. Saatnya kita presentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Jadi nanti silakan berurutan. Presentasikan hasil dan kelompok lain silakan memperhatikan presentasi dari kelompok lainnya. Kemudian siapkan beberapa pertanyaan. Kalau misalnya ada beberapa hal yang kalian pahami, silakan didiskusikan ketika presentasi dimulai. Nanti ketika presentasi, Bapak tetap mengobservasi, mengamati aktivitas kalian. Jadi Bapak nilai mana yang aktif, mana yang tidak, gitu ya. Jadi usahakan aktif supaya nilainya bagus. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum yang akan disampaikan oleh Salsabila Ayu Amalia. Ketika massa 0,1 kg, yaitu 16. Untuk massa 0,15 kg, itu 14. Nah, setelah kami mencari itu dengan hubungan massa dan periode, dapat dilihat seperti gambar, kurang lebih seperti itu. Dan kami menyimpulkan bahwa massa mempengaruhi periode yang terjadi pada getaran. Apabila massa semakin kecil, maka periodenya juga semakin kecil. Begitupun sebaliknya, ketika massanya besar, maka periodenya lebih besar. Jadi, massa dan periode
sebanding hubungannya. Mengapa kalau dalam kehidupan sehari-hari itu getaran itu lama-kelamaan dia berhenti? Karena ketika di kehidupan nyata itu ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor luar seperti gaya gesek pada benda. Bagaimana kalau ukuran bendanya diperbesar atau diperkecil? Itu berpengaruh atau tidak? Di sini karena kita tidak memperhitungkan redaman dan gaya gesek segala macamnya itu, jadi mempengaruhinya hanya massa benda. Itu karena ada energi. Jadi saat mencapai kesimpangan, dia itu di bawah maksimum itu ada energi potensial maksimum. Sedangkan saat kembali lalu ke titik seimbang, dia di situ ada yang namanya energi kinetik. Nah, energi kinetik ini yang membuat gerakan getaran itu bisa naik turun. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2, sudah bagus presentasinya. Sebelum dilanjutkan, di Imah sama Sabila. Sabila, ini kameranya kemana ini Sabila? Nah, diturunin, nanti tidak kelihatan ya. Konstanta elastisnya semakin kecil periodenya atau semakin lama waktu untuk satu kali gerak-gerak balik. Jadi kan tadi waktu di awal kita membahas tentang bungee jumping. Nah, itu kan talinya panjang. Apakah ada hubungan antara panjang tali dengan periode? Terima kasih. Periode pada gerak harmonis ini tuh tidak dipengaruhi oleh panjang talinya. Jadi dia hanya dipengaruhi oleh konstantanya. Jadi panjang talinya tidak mempengaruhi. Semisal pegasnya saya rangkai menjadi seri atau paralel, apakah ada pengaruhnya? Apabila rangkaiannya dibuat paralel, maka akan memperbesar konstanta elastis. Sedangkan apabila rangkaiannya seri, maka akan memperkecil konstanta elastis. Dengan begitu, maka besar konstanta, maka makin kecil periode, kemudian gerak naik turunnya akan lebih cepat. Kami akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengaruh gravitasi pada getaran pegas yang akan disampaikan oleh Siti Iklimah. Pada saudari Iklimah, dipersilahkan. Dalam percobaan ini, kami mendapatkan kesimpulan bahwa gravitasi tidak mempengaruhi periode getaran, tetapi mempengaruhi amplitudo getaran. Semakin besar gravitasinya, semakin besar amplitudonya. Bersamaan dengan hukum Newton 2, dengan gaya pemulih, kan rumusnya sama dengan min konstanta dikali Y, dan percepatan benda sama dengan min omega kuadrat dikali Y. Maka diperoleh periode getar, periode atau T sama dengan 2pi akar massa per konstanta. Jadi hanya dipengaruhi oleh massa sama konstanta elastis saja. Kan waktu percobaan itu pegasnya digantung nih. Kalau semisal posisi pegasnya itu diubah, misal jadi tiduran rebahan di lantai, itu berpengaruh atau tidak? Bagaimana pengaruhnya itu? Berarti kalau misalnya gaya geseknya itu diabaikan, dia tetap sama kayak tadi ya, yang rumus T sama dengan 2pi akar M per K. Mengapa simpangan awal yang berbeda-beda tidak mempengaruhi periode getaran? Seperti yang telah kami jelaskan pada materi yang kami presentasikan tadi, periode itu tidak dipengaruhi oleh simpangan awal, tapi simpangan awal hanya mempengaruhi amplitudonya. Jadi itu sesuai persamaan periode sama dengan 2pi akar massa dibagi konstanta. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok ketiga. Ya, alhamdulillah bagus. Jadi semuanya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan hasilnya dan muncul dari beberapa pertanyaan tadi juga sudah kalian jawab dengan benar. Dari beberapa hal yang didiskusikan tadi, kira-kira ada tidak hal yang masih mengambang atau penjelasan dari kawan kalian masih kurang jelas nih, tapi mau tanya takut-takut gitu atau kasihan dengan kawannya gitu. Ada atau sudah cukup jelas semua? Sudah cukup. Cukup jelas, Pak. Ya, sudah cukup jelas.
Ya, bagus. Kalau sudah Tapi cukup jelas, nanti kita buktikan dari hasil post-testnya. Gimana hasilnya ya. Nah, sebelum kita masuk post-test, kita perlu menyimpulkan nih, apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang mau berpendapat? Salsabila, ya silahkan. Salsabila, kesimpulan pertama apa? Dan ini juga satu-satu. kesimpulannya bahwa massa benda mempengaruhi periode getaran. Sebanding, jadi semakin besar massa benda, maka periodenya juga semakin besar. Kalau semakin kecil massa benda, maka periodenya juga makin kecil. Waktu yang digunakan itu semakin lama untuk bolak-baliknya. Ya, bagus, Salsabila. Jadi massa mempengaruhi periode getaran pada pegas. Jadi semakin besar massanya, semakin besar periodenya, atau semakin lama waktu untuk melakukan satu gerak bolak-balik. Yang berikutnya, siapa yang mau menyimpulkan selain kesimpulan tentang massa tadi? Ya, Vina. Silahkan, Vina. Dan mengacungkan tangan, Leni juga. Fani, ya satu-satu. Gantian. Vina, silahkan. Percepatan gravitasi dan simpangan awal itu tidak mempengaruhi periode getaran, tapi hanya mempengaruhi amplitudo. Semakin besar. Ya, bagus. Jadi kesimpulan kedua tadi disebutkan bahwa gravitasi dan simpangan awal tidak mempengaruhi periode dari getaran pada pegas. Bagus. Yang selanjutnya, tadi yang ngacungkan tangan Hani. Silakan Hani. Jadi hari ini kita dapat menyimpulkan tentang pengertian gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana adalah gerak periodik bolak-balik dengan amplitudo dan frekuensi yang tetap. Terima kasih. Ya, bagus. Jadi tadi disebutkan oleh Hani bahwa ada konsep getaran atau gerak harmonis sederhana, yaitu gerak bolak-balik secara periodik yang amplitudo dan frekuensinya tetap atau konstan. Kalau tidak tetap, apa namanya? Jadi kalau tidak tetap, namanya gerak atau getaran yang teredam. Tadi bukan getaran yang harmonis. Betul. Ada yang mau menyimpulkan hal lain? Apa sudah semua ini tadi? Jadi dari pembelajaran kita hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa konstanta elastis itu mempengaruhi periode getaran harmonis dan berbanding terbalik. Jadi ketika konstanta elastisnya itu semakin kecil, periodenya akan semakin besar. Ya, bagus Leni. Jadi menurut Leni tadi hasil kesimpulan dari praktikumnya juga bahwa konstanta pegas itu berbanding terbalik dengan periodenya. Jadi kalau konstantanya semakin besar, maka periodenya semakin kecil atau semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk gerak bolak-balik. Ya, masih ada lagi atau cukup kesimpulannya? Tadi udah ada berapa itu tadi? 5. Bagus semuanya. Ada? Kalau sudah cukup, saya tanya lagi. Yang tadi pertanyaan awal tentang bungee jumping. Yang tadi berdasarkan kesimpulan tadi, ingat-ingat pertanyaan bungee jumping di awal tadi. Orangnya pingin gerakannya jadi lebih lambat. Jadi apa yang harus dilakukan? Dengan memperkecil massa benda dan juga memperbesar elastisitas konstanta elastisitas dari talinya. Oh gitu ya, bagus. Jadi kalau sudah bisa menyimpulkan tadi berarti sudah paham. Benar. Jadi ketika kalian hendak memperlama gerak naik turunnya, berarti kan periodenya harus besar. Ketika periodenya supaya lebih besar, maka masanya diperbesar atau memperkecil konstanta elastisitas pegasnya. Ya bagus. Jadi kalian sudah paham tentang materi hari ini. Nah, sebelum ditutup materi hari ini, Bapak ada soal post-test. Silahkan, tadi Bapak sudah share di Google Classroom-nya. Silahkan diakses. Waktunya 5 menit. Ya. Jadi selama nanti kalian mengerjakan, Bapak akan menjumlah nilai keaktifan kalian. Jadi
Bapak akumulasikan dari setiap kegiatan tadi. Ya, sudah selesai semua mengerjakan soal post-testnya? Sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah, coba Bapak tampilkan hasilnya ya. Ya, hasilnya sudah lumayan bagus. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 80, ada yang masih dapat 60 juga. Nah, nanti yang nilainya masih belum maksimal, silahkan dipelajari kembali. Ya, itu tadi nilai dari hasil post-test kalian. Selain nilai post-test, juga Bapak tadi sudah mengakumulasi nilai keaktifan kalian. Bapak tampilkan. Yang beberapa yang masih nilainya 88, ke depan ditingkatkan lagi. Nah, untuk nilai nanti untuk nilai keterampilan, Bapak total dengan nilai LKPD pengerjaannya ya. Nanti silahkan dirapikan LKPD-nya, kemudian dikirimkan ke Bapak. Bisa lewat Google Classroom-nya atau via chat WA saja, tidak apa-apa. Nah, ada yang mau berpendapat bagaimana pembelajaran hari ini? Kurangnya di mana? Nanti bisa untuk perbaikan ke depan supaya lebih bagus lagi. Ada yang bisa berpendapat tentang pembelajaran hari ini? Pendapatnya seru Pak, kan ini keadaannya kita lagi pandemi, tapi kita tetap bisa melaksanakan praktikum walaupun dari rumah pakai aplikasi tadi. Jadi kita tahu gimana konsepnya gitu. Oh ya. Jadi terbantu dengan Petkon Prado. Jadi percobaan walaupun kita tidak bisa bertemu di sekolah, tapi tetap belajarnya, konsepnya juga tetap bisa masuk ya. Yang berikutnya, ada yang berpendapat lain? Salsabila, ya silahkan. Salsabila. Pembelajaran hari ini kita belajar kalau di kehidupan sehari-hari ternyata banyak fisika yang diterapkan seperti tadi di spring bed itu ternyata ada pegasnya di motor kayak gitu. Menarik sekali Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Salsabila. Jadi menurut dia pembelajarannya menarik karena sudah mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari tadi. Ya, terima kasih pendapatnya dan masukannya nanti agar ke depan pembelajaran kita jadi lebih baik. Nah, sebelum Bapak tutup, di Google Classroom itu ada video yang Bapak share. Silakan nanti dilihat, itu video penguatan berisi contoh-contoh soal. Nah, dan nanti juga di LKPD itu kan ada tugas tindak lanjut ya. Silakan kalian kerjakan dengan mencari beberapa referensi, mencari soal-soal latihan, kemudian dikerjakan di latihannya ya. Nanti kalau misalnya terdapat kesulitan dari contoh-contoh soal yang kalian cari tadi di buku atau di beberapa sumber yang lain, bisa chat Pak Budi. Nanti Bapak jelaskan supaya konsepnya lebih matang ya. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari energi dan persamaan dari gerak harmoni sederhana. Silahkan sama caranya nanti akses di Google Classroom, materinya di-download dan dibaca supaya pembelajaran berikutnya menjadi lebih mudah. Nah, jadi sudah paham dulu di awal, nanti ketika bertemu pembelajaran, jadi sudah paham, jadi ketika bertemu jadi lebih paham lagi. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, masih semangat kan? Masih. Ya, harus semangat walaupun siang, tetap harus semangat ya. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Bapak Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Bu. Makasih, Pak.